Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah analisis laporan keuangan, kita masuk ke materi analisis rasio. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari analisis rasio ya. Nah, apa itu analisis rasio? Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya, perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan juga di masa depan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan suatu bentuk laporan aktivitas ya yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode tertentu yang dituangkan ke dalam bentuk angka baik rupiah maupun mata uang asing misalnya ya. Nah, angka-angka inilah yang nantinya akan dibandingkan tiap-tiap elemen atau komponennya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau kinerja dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, dari perbandingan itulah kita dapat melihat besarnya rasio keuangan yang nantinya digunakan dan dibutuhkan oleh beberapa pihak seperti investor, kreditor gitu ya, maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Jadi, kesimpulannya rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka gitu ya yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya atau satu komponen dengan komponen lainnya gitu ya. Baik itu satu periode ataupun beberapa periode. Dari sinilah kita dapat melihat apakah target yang telah dibuat oleh perusahaan itu dapat tercapai atau sebaliknya ya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk rasio keuangan ya. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan ya, kinerja dari keuangan perusahaan ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk rasio keuangan ya. Nah, setiap rasio keuangan ini memiliki tujuan, arti, dan juga kegunaannya masing-masing. Yang kemudian hasil dari analisis rasio yang telah diukur ini nantinya dapat kita interpretasikan atau kita terjemahkan. Nah, tujuannya tentu saja agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang membutuhkan ya, seperti investor, kreditor, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang lancar ya, seperti hutang dagang, hutang wesel, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya ya. Kemudian yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ya, simpelnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan juga sektor usahanya. Dan yang terakhir adalah rasio penilaian, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Rasio-rasio ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini terlebih dahulu adalah rasio likuiditas ya. Nah, apa itu rasio likuiditas?
Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya atau seberapa cairnya. Liquid ini kan artinya adalah cair ya. Suatu perusahaan, atau dengan kata lain, rasio likuiditas ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Jadi, rasio likuiditas ini berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ini hutangnya hutang jangka pendek ya, atau hutang lancar. Nah, rasio likuiditas ini sering juga disebut dengan rasio modal kerja ya, yang mana rasio ini digunakan juga untuk mengukur seberapa liquid tadi ya, atau seberapa cairnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada dalam neraca ya, yaitu total aset lancar dengan total hutang lancar. Nah, penilaian ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga nantinya dapat dilihat perkembangannya ya dari likuiditas perusahaan itu sendiri dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa jenis pengukuran dari rasio likuiditas ya. Yang pertama itu adalah rasio lancar atau current ratio. Kemudian yang kedua adalah quick ratio atau rasio sangat lancar. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Kemudian yang keempat adalah rasio perputaran kas atau cash turnover ratio ya. Kemudian yang kelima adalah inventory to net working capital. Nah, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio ya. Nah, rasio lancar ini adalah ukuran kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendek. Nah, rasio lancar ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak aset gitu ya, aset lancar yang tersedia untuk menutupi hutang jangka pendek atau hutang lancar atau current liability ya, yang segera jatuh tempo. Ini biasanya tidak lebih dari 1 tahun ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aset lancar ini merupakan aset yang dapat dengan mudah untuk dicairkan atau dijadikan uang. Contohnya seperti kas, surat berharga, persediaan, piutang, dan lain-lain ya. Sedangkan hutang lancar atau current liabilities ini adalah hutang jangka pendek yang umumnya tadi tidak lebih dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun harus sudah dilunasi. Nah, pengukurannya ini bisa digunakan dengan cara current asset dibagi dengan current liabilities atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio ya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan aset lancarnya ya, tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi kalau misalnya total aset lancarnya dalam sebuah neraca misalnya totalnya adalah 100 juta ya, dengan nilai persediaannya adalah 30 juta, maka yang akan kita perhitungkan total asetnya adalah 70 juta ya, karena nilai persediaannya ini kita abaikan. Kenapa demikian? Karena persediaan ini dianggap sebagai aset lancar yang paling tidak lancar ya, atau sulit untuk dicairkan atau dirubah ke dalam kas. Sehingga formula yang bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya quick ratio ini adalah current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities ya, atau aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang ketiga adalah rasio kas.
Rasio kas atau kas rasio ini adalah jumlah kas dan setara kas yang perusahaan miliki ya, yang kemudian nantinya dibandingkan dengan kewajiban lancar atau current liabilities ya. Rasio kas ini merupakan cara yang efektif dan cepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas jangka pendek ya. Nah, jadi rasio ini bisa dikatakan untuk mengetahui seberapa besar kas yang tersedia untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, ketersediaan uang kas ini dapat ditunjukkan dari jumlah kas atau elemen lain dalam neraca yang setara dengan kas, seperti misalnya rekening tabungan, giro ataupun surat berharga seperti saham ya. Nah, rasio ini dapat dikatakan rasio yang menunjukkan kemampuan sesungguhnya gitu ya bagi perusahaan dalam membayar hutang lancarnya, karena di sini yang digunakan adalah aset lancar yang benar-benar lancar atau paling liquid gitu ya. Sehingga rumus yang digunakan adalah cash or cash equivalent dibagi current liabilities atau kas, dan juga yang setara dengan kas ya, misalnya adalah giro, tabungan, saham gitu ya, dibagi dengan hutang lancarnya. Selanjutnya yang keempat adalah rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan ya. Dimana modal kerja ini diperoleh dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar ya. Jadi untuk menentukan berapa besarnya modal kerja, ini rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Jadi di sini dapat diketahui berapa besarnya jumlah kas yang tersedia yang dapat digunakan untuk membayar hutang jangka pendek dan juga untuk membiayai penjualan. Nah, rumus yang digunakan adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Dan yang terakhir adalah inventory to net working capital ya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Seperti yang tadi dijelaskan, modal kerja ini adalah pengurangan dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, itu adalah modal kerja bersih ya. Sehingga formula yang digunakan adalah inventory atau persediaan dibagi dengan current asset atau aset lancar dikurangi dengan current liabilities ya, atau hutang lancar. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk perhitungan rasio likuiditas dengan bentuk-bentuk dari rasio yang sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, di sini ada laporan keuangan dalam bentuk neraca, di mana sisi kiri ini menunjukkan total dari aktiva atau aset ya, dan sisi kanannya adalah total pasiva ya. Nah, untuk total aktivanya di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya ya. Dengan total aktiva atau aset lancar sebesar 1.640 untuk tahun 2005 dan 1.540 untuk tahun 2006 ya. Kemudian total aset tetapnya adalah 2.400 untuk tahun 2005 dan 2.550 untuk tahun 2006. Kemudian yang terakhir ada aset lainnya 160 di tahun 2005 dan 110 di tahun 2006. Maka total aktivanya atau total asetnya untuk tahun 2005 adalah 4.200 dan untuk tahun 2006 adalah 4.000. Kemudian pada sisi kanan di sini menunjukkan besarnya total pasiva ya, yang terdiri dari equity dan juga hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Di sini bisa kita lihat total pasivanya ya, ini balance sama dengan total aktiva, di mana total pasivanya adalah 4.200 untuk tahun 2005 dan 4.000 untuk tahun 2006.
Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, ini untuk memperoleh besarnya earning after tax atau laba setelah pajak seperti sebelumnya, seperti materi-materi sebelumnya ya. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya, kemudian diperoleh besarnya laba kotor. Dari laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya operasi, ada biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, dan biaya lainnya ya. Maka diperoleh laba kotor ya. Setelah itu dikurangi dengan penyusutan. Dikurangi penyusutan, diperoleh pendapatan bersih operasi ya. Kalau misalnya ada pendapatan lainnya, boleh ditambahkan dengan pendapatan lainnya. Nah, diperoleh hasilnya adalah EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak ya. Nah, dari EBIT ini kemudian kita kurangi dengan besarnya bunga. Di sini ada bunga bank dan juga bunga obligasi ya. Kemudian baru diperoleh EBT atau earning before tax atau laba sebelum pajak. Dari EBT ini kita kurangi dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Di sini contohnya adalah 20% ya, 20% dari total EBT-nya. Maka diperoleh earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Di sini untuk tahun 2005 adalah 1.296 dan untuk tahun 2006 adalah 904. Selanjutnya kita akan hitung berapa besarnya rasio likuiditasnya. Di sini yang akan saya jelaskan hanya untuk tahun 2005 saja. Jadi untuk tahun 2006-nya silakan kalian hitung sendiri ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah current ratio. Ini adalah salah satu bentuk dari rasio likuiditas yang sudah saya jelaskan tadi. Current ratio atau rasio lancar, di sini rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar ya. Bisa dilihat pada neraca, tadi aset lancarnya adalah 1.640, sedangkan hutang lancarnya adalah 750, sehingga di sini diperoleh besarnya rasio lancar atau current ratio adalah 2,18 ya, atau kita bulatkan menjadi 2,2. Apa maksudnya? Di sini bisa kita interpretasikan atau kalau diterjemahkan artinya adalah total aset lancar yang dimiliki perusahaan ini sebanyak 2,2 kali lipat lebih banyak atau lebih besar gitu ya dibandingkan dengan total hutang lancarnya gitu. Atau bisa juga diartikan setiap 1 rupiah hutang lancar telah dijamin oleh 2,2 rupiah aset lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio ya. Nah, di mana rumusnya tadi adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar ya. Maka kalau kita lihat di neraca tadi, aset lancarnya adalah 1.640, kemudian persediaannya adalah 250 dan hutang lancarnya adalah 750 ya, sehingga diperoleh besarnya rasio lancar di tahun 2005 ini adalah 2,52. Nah, apa artinya? Nah, di sini misalnya rata-rata industrinya atau standar industrinya adalah 1,5 gitu ya. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu menjual persediaan untuk melunasi hutang lancarnya. Cukup dengan elemen-elemen lain yang ada pada neraca ya, seperti kas, piutang, ataupun surat berharga. Nah, maksudnya rata-rata industri atau standar industri ini apa? Nanti insya Allah akan saya jelaskan di lain waktu atau kalian bisa coba cari sendiri ya. Jadi yang membedakan antara perusahaan dengan industri itu apa supaya lebih paham. Kemudian yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Rumusnya tadi itu adalah setara kas ya, kas ditambah dengan setara kas seperti tabungan, giro ataupun surat berharga gitu ya, dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya adalah 0,8 atau kalau kita rubah ke dalam persentase di sini adalah
80% ya. Nah, ini artinya jika misalnya nih ya rata-rata industrinya atau standar industrinya itu adalah 50% ya, maka si perusahaan ini dikatakan dalam kondisi baik atau liquid. Jadi bisa dilihat dari standar industrinya dulu gitu ya. Nah, perusahaan ini bisa dikatakan liquid atau dalam keadaan yang baik atau cair ya. Tapi kalau kondisi rasio ini terlalu tinggi gitu ya, ini juga bisa dibilang tidak terlalu baik karena artinya banyak kas yang menganggur atau kasnya ini tidak berputar atau digunakan secara optimal gitu ya. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran kas, di mana tadi rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini diperoleh dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar ya. Maka di sini diperoleh besarnya rasio perputaran kas ya, di mana penjualan bersihnya adalah 5.950. Ini bisa dilihat di laporan laba rugi ya, bukan di neraca. Kalau modal kerja bersihnya dilihat di neraca karena aset lancar dikurangi dengan hutang lancar ya. Nah, rasio perputaran kasnya untuk tahun 2005 di sini diperoleh sebesar 6,68 ya. Atau dibulatkan menjadi 7. Di sini maksudnya apa? Kalau misalnya rata-rata industrinya ya, misalnya itu adalah 10%, minimal adalah 10%. Maka perusahaan ini ya pada tahun 2005 ini bisa dibilang kurang baik kondisinya. Kenapa? Karena masih cukup jauh dari rata-rata industrinya gitu ya. Jadi harus berada sama atau mungkin di atas dari rata-rata industrinya, baru kondisi tersebut dikatakan liquid atau cair atau dalam kondisi yang baik ya. Dan yang terakhir adalah inventory to net working capital ya, dimana rumusnya adalah inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities atau persediaan dibagi dengan aset lancar dikurangi dengan hutang lancar ya. Di sini bisa dilihat pada neraca juga. Nah, inventory to net working capital di sini hasilnya adalah 11% ya atau 0,105. Ini kalau dibulatkan kan jadi 0,11. Kalau kita rubah ke dalam persen di sini menjadi 11%. Nah, kembali lagi kita lihat pada rata-rata industrinya. Misal kita asumsikan rata-rata industrinya itu adalah harus 12%. Nah, maka di sini kondisi perusahaannya bisa dibilang kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri ya, tapi tidak terlalu jauh. Jadi hanya membutuhkan sedikit peningkatan saja ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih untuk rasio likuiditasnya dari semua bentuk rasio, yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas dan inventory to net working capitalnya di sini bisa dikatakan liquid. Hanya ada dua ya yang mungkin kurang sedikit ya dalam kondisi yang kurang baik. Jadi untuk tahun selanjutnya yang perlu ditingkatkan itu adalah rasio perputaran kasnya dan juga inventory to net working capitalnya ya. Nah, di sini ada hasil pengukuran ya. Ini hanya kesimpulan saja. Kita buat dalam bentuk tabel. Tadi kan tidak saya hitung ya untuk tahun 2006-nya. Di sini ada hasil dari tahun 2006 pada laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi yang tadi ya. Di sini current ratio untuk 2006 1,8, quick ratio 2,2, cash ratio 75%, perputaran kasnya 10% dan inventory to net working capitalnya adalah 15%. Nah, ini di posisi paling kanan atau tabel paling kanan ada standar industri. Jadi standar industri ini tidak mutlak ya sifatnya. Tergantung, bisa berubah-ubah ya. Nah, kemudian di sini dari tabel ini bisa kita lihat nih perkembangannya untuk rasio likuiditasnya ya dan bentuk-bentuknya dari satu periode ke periode selanjutnya ya. Jadi kalau current ratio misalnya tahun 2005 nih 2,2, kemudian tahun 2006-nya ternyata menurun gitu ya. Kita lihat standar industrinya adalah 2 kali. Berarti tahun 2006 ini tidak dalam kondisi yang baik ya untuk current rasionya. Seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.